Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Galuh Saputra dengan dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, program studi S1 Ilmu Komunikasi. Dari kelas Ilmu Komunikasi 04 dengan NIM 21962526. Halo sahabat komunikasi, selamat pagi. Hari kali ini saya akan memberitahukan nih tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Bijak dalam menggunakan media sosial itu benefit yang kita dapetin tuh banyak. Dengan contoh, kita bisa menambah relasi, terus bisa menjadi lowongan pekerjaan, kemudian mempromosikan suatu brand yang kita punya, mempromosikan UMKM yang kita punya. Terus kemudian untuk dampak yang negatif itu, bila kita tidak bisa bijak dalam menggunakan media sosial itu banyak banget. Dengan contohnya, kita bisa menjadikan media sosial sebagai ujaran kebencian dan mengandung unsur sara atau dengan mengandung kata-kata yang tidak etis. Kemudian juga bisa bisa terjadi namanya cybercrime. Terus kemudian bisa terjadinya banyak-banyak hal-hal yang sepertinya kayak privasi kita yang benar-benar yang awalnya udah bagus-bagus gini, terus kemudian karena ada seseorang yang ngebenci kita karena jari-jari kita tidak bisa diatur ini, itu bisa menyebabkan namanya privasi kita terbongkar. Bicara tentang media sosial nih ya, tentu banyak dampak positif dan negatifnya juga. Jika benar menggunakan medsos itu dapat positifnya yang kita terima nih, dengan aku ulang lagi ya, dengan satu membantu membangun proses pertemanan. Jadinya dalam berteman itu kan kita belum tentu bisa bertemu dengan secara tatap muka dengan teman si A, si B, si C dan si D. Jadi dalam menjalin pertemanan juga bisa dengan media sosial dengan contoh Instagram, Facebook, TikTok atau lain-lain, dan juga bahkan bisa di platform dunia game yang itu dengan contoh Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Kemudian mempromosikan barang jasa dengan mudah. Banyak di sekarang itu tuh banyak cara supaya kita bisa mempromosikan barang kita ke media sosial dengan mudah. Misalnya Instagram, kita bisa menggunakan fitur dari Instagram yaitu live-nya, kemudian dengan feed Instagramnya, reels-nya, kemudian dari Instastory yang dari Instagram itu sendiri, kemudian kita bisa dari Facebook, kemudian bisa dari Twitter, TikTok dan lain-lain. Kemudian membantu memberikan informasi yang kita butuhkan dengan cepat. Jadi informasi yang semisal dari Eropa gitu, kita bisa dapat informasi itu bisa cepat seperti muncul notifikasi atau pop up dari HP kita. Kemudian kita bisa searching dengan mudahnya dengan mencarikan kata kunci pencarian yang relevan dengan informasi yang kita butuhkan. Kemudian dampak negatif yang kita terima yaitu membuat kita insecure dengan kehidupan orang lain. Jadi teman-teman kalau insecure itu kan memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kalau semisal insecure dengan seperti kehidupan orang lain tuh mikir seperti, wah kok aku iri gitu loh, saya iri dengan kehidupan dia. Sedangkan hidup manusia itu kan memiliki jalan hidup yang berbeda. Jadi kita tidak mungkin bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Dan bagusnya sih manusia itu jadi role model sebenarnya. Kayak saya pengen jadi kayak dia, cuman dengan jalan hidup saya sendiri yang saya jalanin. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan informasi yang hoax bila kita tidak saring terlebih dahulu. Jadi teman-teman pada saat mendapatkan informasi dari platform-platform lain, alangkah baiknya dicari terlebih dahulu benar atau tidaknya informasi tersebut. Jadi pada saat teman-teman menyebarluaskan lagi informasi itu, bukan informasi yang hoax, berdasarkan informasi yang real atau nyata. Kemudian banyak terjadi kesehatan mental karena penggunaan media sosial. Karena banyaknya kesehatan mental yang mental illness yang diterima oleh para anak-anak muda zaman sekarang. Jadi benar-benar jari kita itu benar-benar berfungsi dengan selayaknya supaya tidak menyinggung orang lain, dan juga supaya tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain, sehingga orang lain itu tidak menyebar ujaran kebencian kepada kita juga. Jadi pada saat kita memposting sebuah video atau foto, orang lain itu tidak melakukan komentar yang dapat menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam buat kita kan. Kemudian banyak yang sampai melakukan tindakan bunuh diri. Nah ini yang benar-benar menurutku yang mungkin memang mental seseorang beda-beda ya, yang sampai terjadi tindak bunuh diri. Mungkin dengan contohnya di Jepang, tindak bunuh diri itu dikarenakan banyaknya terlalu lamanya waktu jam bekerja dari mereka. Sedangkan di Indonesia bahkan bisa dibilang menurut saya yang saya baca waktu itu,
bunuh diri di Indonesia itu banyak terjadi karena media sosial, kemudian juga karena kekasih atau cinta dan atau sebagainya. Ya, dua itu sih yang menurut saya itu benar-benar bisa impact dari benar-benar dampak negatif, benar-benar dampak negatif kalau kita salah menggunakan bijak dalam media sosial itu. Kemudian kita langsung pindah. Selain hal-hal yang ada di atas, bijak dalam menggunakan sosial itu penting, dan etika dalam menggunakan media sosial itu ini dalam media sosial. Ini dia cara bicara cara bijak supaya teman-teman bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, jaga data pribadi teman-teman yang bersifat benar-benar itu pribadi, yang jangan sampai itu diekspos dan sampai diposting keluar. Jika data pribadi teman-teman ini sampai bocor, dampak yang teman-teman yang terima itu tuh lumayan besar. Dengan contoh, alamat rumah teman-teman dapat diketahui oleh banyak orang, nomor telepon, email. Kemudian juga memiliki dampak yaitu cybercrime. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau nge-share gitu, lebih baik dipikir-pikir dulu deh yang benar-benar menurut teman-teman itu tuh dampak itu yang benar-benar hal pribadi, tapi yang benar-benar terus diprivasi benar. Jadi jangan sampai orang lain tuh benar-benar bisa ngelihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi itu nggak cuma berlaku di kehidupan nyata, tapi dalam kehidupan di dunia maya juga penting. Dengan contoh, jari-jari kita ini memiliki dampak yang cukup besar, yaitu bisa menyinggung orang lain, memiliki unsur sara dan lain-lain. Jadi pada saat kita melakukan komen atau melakukan sebuah reply kepada seseorang di media sosial, benar-benar jari kita ini harus berfungsi dengan semestinya. Jadi jangan sampai jari kita itu melakukan ujaran kebencian pada orang lain. Kemudian yang ketiga, bijak dalam memilih teman di media sosial. Untuk menemukan teman di media sosial itu gampang, cuman untuk memiliki teman yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita itu tuh bukanlah hal yang mudah, melainkan hal yang sulit. Apalagi di media sosial itu banyak akun-akun fake yang mungkin semisal gini aja deh. Anggap aja teman-teman itu orangnya orang kaya. Mungkin banyak followers teman-teman yang mau ikut dan mulai menjadi teman. Nah, dari situ tuh mungkin kita bisa tahu teman yang bisa dibilang kategorinya fake atau palsu gitu tuh bisa ketahuan. Kemudian kita juga harus bisa nyari yang sejalan, yang satu visi misi, supaya pada saat kita menjalin suatu hubungan itu tuh bukan jadi hubungan yang toksik, melainkan jadi hubungan yang sehat. Kemudian jangan asal post. Nah, teman-teman tuh harus bisa menyaring apa yang harus dipost keluar dan apa yang harus dipost ke media sosial dan apa yang jangan dipost di media sosial. Kemudian memang benar di beberapa aplikasi itu ada fitur yang namanya privasi supaya orang lain tuh yang bisa lihat tuh cuma orang-orang terdekat. Tapi kan juga banyak orang-orang yang ini juga yang tidak suka sama kita, hasil privasi kita dibuka dengan cara mungkin aplikasi yang serupa tetapi dibuka ada aplikasi yang namanya mungkin seperti aplikasi Instagram atau apa gitu. Jadinya buat hal-hal yang gitu tuh mending lebih baik lebih baik sih menurut saya lebih bagus makanya second account supaya aman. Dan juga di-share buat teman-teman yang memang kita udah kenal mungkin 2, 5, 11 tahun yang lalu gitu, itu lebih bagus. Dan lebih bagus buat saudara-saudara sendiri karena sekarang itu memang banyak teman yang fake atau palsu ya. Kemudian yang kelima, jangan asal melakukan live atau siaran langsung di media sosial. Memang benar beberapa fitur media sosial dengan contohnya Instagram ada fitur live, Facebook ada live-nya, YouTube juga ada live-nya. Kemudian TikTok juga ada. Tetapi pada saat teman-teman melakukan live itu tuh teman-teman bisa ngeliat nih. Misal kayak lagi di suatu kondisi di mana kayak lagi di rumah sakit atau lagi di rumah, atau mungkin yang mengidentifikasi itu teman-teman, jadinya lebih hati-hati aja. Jadinya soalnya banyak netizen atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang ngelakuin namanya screen record. Jadinya tuh teman-teman tuh privasi teman-teman itu jadinya bukan jadi hal yang privasi, kan jadi hal yang harus dikonsumsi oleh publik. Ini pada saat teman-teman ngelakuin live Instagram, live TikTok atau apapun itu lebih baik dilihat lagi kondisinya. Apabila bakalan ke-share suatu hal yang privasi, lebih baik jangan. Soalnya nanti juga banyak yang jadi cybercrime atau benar-benar informasi kita itu bakalan ke-expose keluar, tapi kita tuh nggak mau hal itu tuh di-expose di luar. Jadinya
itu bisa ngakibatin mungkin mental kita juga bisa kena lagi. Oke, karena dari sekian dari hal yang di atas itu mungkin itu udah cara supaya kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi bijak dalam menggunakan media sosial itu banyak halnya, mungkin ini yang aku sebutin cuma ada 5. Jadi teman-teman itu kalau pada saat menggunakan media sosial, jaga jari kita supaya tidak ujaran kebencian, tidak mengandung sara atau apapun itu yang menyakiti hati orang lain ataupun publik. Dan kemudian kita tidak menggunakan media sosial itu sebagai platform buat mendoktrin seseorang supaya menjadi pribadi yang tidak seharusnya dia jadiin itu. Seperti contohnya, dengan contohnya banyak teroris itu mencari kita itu bukan dari dari media sosial, dengan cara dia mendoktrin kita. Maka dari itu supaya buat media sosial itu benar-benar harus hati-hati lagi. Jadinya jangan asal nyemplung media sosial terus kita keluar dan tahu apa-apa gitu tuh, mendingan lebih baik dipikir-pikir lagi. Dan milih-milih teman itu benar-benar penting buat di era sekarang, karena banyak teman-teman, banyak hubungan yang, dan bahkan kita juga bisa menemukan pacar dari media sosial. Dan itu, tapi buat hal-hal yang kayak gitu tuh teman-teman harus hati-hati aja sih, lebih baik hati-hati, soalnya banyak yang melakukan fake atau benar-benar bisa tadinya toxic relationship. Hal-hal yang di atas tadi itu bisa teman-teman terapkan di kehidupan teman-teman dalam menggunakan media sosial supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dan supaya teman-teman tuh bisa nyaman berselancar di dunia maya dengan tanpa memikirkan dampak negatifnya, dan teman-teman mendapatkan dampak positifnya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.